gelap malam nyalakan pelita, pelita padam di waktu subuh. Awal salam pembuka kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati. Perkenalkan, nama saya Dazri Iansyah. Saya berasal dari kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan saya bertugas di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Saat ini saya mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, dan pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja? Baik. Yang tidak hadir hari ini, yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Yang hadir, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk diri. Ya, hari ini kita lanjut belajar bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan Pak Dazri yang comel ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Mana? Luar biasa, hari ini bertemu lagi dengan Pak Dazri dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mengajak kamu nonton dulu. Cerita apa, Pak? Kalau dilihat dari lubang yang jauh ini, Bapak tahu, Bapak yakin, kamu tahu nih cerita apa? Kamu lihat, kita saksikan film ini bersama. Nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Simak ya.
Sudah kamu saksikan film ini? Cerita apa ini? Apakah cerita yang kamu saksikan tadi? One Piece, anime Pak, kartun Pak, bajak laut Pak, semua itu termasuk cerita apa? Fantasi. Cerita? Fantasi. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Kita lihat dulu apa itu cerita fantasi. Siapa yang masih ingat? Cahaya? Cerita yang dikarang oleh seseorang. Lagi apa itu cerita fantasi? Cerita yang tidak nyata, Pak. Cerita yang tidak nyata. Cerita fiksi. Itu dia. Kita lihat, betul tak yang kamu jawab? Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Apa itu fantasi? Fiksi. Imajinasi. Lagi? Kalau bicara cerita fantasi, kira-kira ceritanya terjadi di dunia nyata atau tidak? Ceritanya betul atau tidak? Semua itu hanya fiksi dan imajinasi saja. Paham? Hari ini kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Kita lihat. Sebelum itu, apa manfaat kita mempelajari cerita fantasi? Menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah imajinasi, menjadi kreatif, menjadi karakter imajinatif, menghasilkan sebuah karya luar biasa. Tepuk tangan untuk 73. Karena tanpa adanya cerita imajinasi, maka tidak akan pernah lahir karya-karya ini. Karya-karya ini lahir karena berkat kemampuan seseorang dalam berimajinasi. Sebelum belajar, ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Pada pertemuan hari ini, kamu akan diminta untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nanti kita akan merincikan struktur teks, kita akan menyimpulkan karakteristik, dan kita menelaah hasil, dan kita akan memperbaiki cerita serta mengomentari cerita. Ini yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti kamu diharapkan mampu merincikan struktur teks cerita fantasi. Kamu harus tahu nanti cerita fantasi itu apa-apa saja strukturnya. Kemudian, nanti kamu diharapkan mampu menyimpulkan bagian-bagian dari struktur. Bagian orientasi seperti apa, bagian duplikasi seperti apa, bagian resolusi seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kamu diminta untuk mampu menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi yang tepat. Ini yang akan kita capai pada tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut materi, perhatikan ada video pembelajaran. Video ini kamu perhatikan sebentar, akan membahas tentang struktur teks cerita fantasi. Kamu perhatikan apa-apa saja struktur teks cerita fantasi. Komplikasi adalah tokoh mulai menemui masalah atau konflik. Yang terakhir, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Waktu sudah besar merpati. Bagaimana caranya? Beruntung masih ragu. Mudah, kau ambil itu. Bubuk pembesar badan, kau taburkan pada tubuhku. Setelah itu, baru kau bisa menaikiku dan kita pergi ke bulan. Bronto mengambil bubuk di meja kerja ayahnya. Dia taburkan kepada merpati. Merpati membesar seperti Garuda. Sayapnya berubah sekuat baja.
Bronto naik ke punggung merpati. Di bawah, para pegawai menduga merpati raksasa adalah musuh yang menusuk. Mereka menggunakan senapan mesin dan meriam, tidak mempan Bronto dan merpati sampai ke bulan. Yang ketiga adalah resolusi. Di bulan, mereka mendarat di sebuah danau yang berwarna jingga. Di dalam danau itu terdapat ikan yang menari-nari. Ikan-ikan itu memiliki sayap yang mereka gunakan untuk terbang di atas air. Matahari dari bulan, Bronto sangat menikmati pemandangan di bulan. Merpati berada di sampingnya. Keadaan yang sangat menenangkan. Bronto tertidur lelap. Bronto kemudian terbangun setelah mendengar teriakan ayahnya. Bronto terkejut, kemudian melihat sekeliling. Dia melihat merpati yang kembali ke ukuran semula bertengger di depan jendela laboratorium ayahnya. Bronto melihat merpati itu tersenyum. Baik, tepuk tangan. Oke, baik. Tadi sudah kamu saksikan video. Sekarang ada 4 buah paragraf. Kamu simak dari keempat paragraf ini. Kita mulai dari paragraf 1 ini. Kira-kira termasuk dalam struktur apa? Orientasi. Kenapa orientasi? Karena dia mengenalkan suatu tokoh. Karena Dia mengenalkan tokoh. siapa tokohnya? Avatar, air, api, tanah, dan udara. Kalau mengenalkan tokoh, maka dia struktur. Orientasi. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Termasuk struktur apa dia? Lihat. Komplikasi. Di mana letak komplikasinya? Suatu hati yang mengatakan yang tidak mengandainya bukan dari perasaan yang berdasarkan oleh Nah, untuk melakukan tugasnya tanpa membuat kerusakan, ya, artinya sudah mulai timbul masalah. Maka dia struktur. orientasi. Lanjut paragraf 4, termasuk struktur. Komplikasi. Kenapa komplikasi? Karena masih ada masalah. Karena masih ada masalah. Lihat, avatar air beradu dengan avatar udara, sehingga mau disertai angin ribut, terjadi kebakaran hutan. Maka itu termasuk komplikasi. Masih komplikasi ya. Kalau yang terakhir, Resolusi. kalau ditanya tadi sudah pasti di akhir cerita itu Resolusi. paham sampai sini? Baik. Baik, hari ini kita mulai pembagian kelompok. Dalam tas merah ini ada Lego dan ada macam-macam warna. Nanti masing-masing pilih, tidak boleh lihat, ya. Yang dapat warna yang sama itulah teman kelompoknya. Cabut undi, cabut undi. Hati-hati yang berlebihan lah. Warna Coba kuning. diangkat Legonya diangkat. Legonya diangkat. Oke, itulah teman kelompok. Baik, ingatkan. Hari ini kita akan menyusun teks cerita fantasi sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Perhatikan dulu penjelasan Bapak.
Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu buah lem kertas. Kemudian potongan-potongan paragraf. Ada lebih kurang 10 paragraf di sini. Dan satu buah kertas kosong yang sudah bertuliskan judul, struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nanti paragraf ini telah diacak sedemikian rupa, semua ceritanya sama, hanya posisinya sudah diacak-acak. Perhatikan. Nanti masing-masing rekan kelompok kamu diskusi, baca perpotongan-potongan paragraf ini. Kira-kira potongan ini misalnya yang warna biru masuk pada struktur yang mana? Misalnya yang biru ini orientasi Pak, maka tempelkan di bawah orientasi. Nanti baca lagi. Misalnya warna pink masuk di mana? Komplikasi, maka tempel di komplikasi. Nah, satu struktur ini boleh lebih dari satu paragraf. Dan ceritanya harus berurutan. Kalau ceritanya tidak berurutan, maka kamu salah dan ceritanya jadi tak nyambung nanti. Paham? Jadi sebelum pengerjaan, sebelum dilem, dibaca dulu, disusun dulu, sudah pasti benar, dikasih lem, baru ditempel. Paham itu? Jangan langsung tempel, nanti kalau salah repot bukanya lagi. Paham ya? Coba bagikan masing-masing kelompok. Lem. Jadi step-stepnya dibuka, tapi hati-hati. Oh ya. Lem. Paragraf. Cukup lah? Ya, kalau kurang juga. Step-stepnya dibuka. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Baik, silakan berdiskusi. Ya. Susun dulu, pasti berbawah. Sini. Masih saya butuh yang ini komplikasi. Ini ada yang bilang deh.
Gak bisa bikin belum. Boleh naik sedikit ya. Oke, pas. Oh, berarti nih. Baca paragraf per paragraf tadi. Balik satu ke salah satu. Perhatikan masuk struktur yang mana. Saya yakin ya. Betul. Coba gerak. Oh, ini mampu. Ayo, lanjutan dari ini yang terakhir. Yang masalah dulu. Ini yang depresi. Ini komunikasi. Oh, ini nih. Seketika ada. Susunya baru tempe ya. Apa-apa, kami sudah. Nah, yakin? Insya Allah. Yakin tak apa-apa? Oh, ini dong. Bentar, masih naik. Ini yang bawah merah nih. Ini warna yang ini. Aneh. Ini dong, bawah dong. Aku tidak bisa di dalam kamera. Jadi bolehkah? Ah, nih, merah merah. Bawa biru nih. Ya ini. Daripada aku kayak gitu, buat satu titik baru. Ini Kevin. Lagi. Dan lagi ini kuali. Mana banyak sangat.
mana? Struktur orientasi yang pertama ada warna kuning, yang kedua ada warna hijau. Dan komplikasi Kenapa kuning hijau termasuk orientasi? Jelaskan. yang sama dilakukan komplikasi yang pertama ada warna biru, yang kedua ada warna pink, yang ketiga ada biru tua, yang keempat ada warna oranye. Kalau bisa disebut teks komplikasi karena di sini muncul pertama kali masalahnya. Dan struktur yang ketiga yaitu resolusi. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna hijau juga, yang keempat warna hitam. Kalau bisa disebut resolusi karena di sini terdapat solusi dari permasalahan. Sekian dari Blog Umum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin memberi masukan, kami persilahkan. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Kenapa yang warna biru itu termasuk dalam komplikasi? Itu kan komplikasi berarti penemuan masalah, bukan berarti pengenalan. Dalam sini kan adanya kan kita datang. Berarti itu permasalahan yang utamanya. Coba dia di akhir paragraf. Yang gemuk dan mungil itu bukan berarti orientasi ya, itu kan pengenalan. Kok tiba-tiba langsung ke lain? Ayo jelaskan, boleh jelaskan. Jawaban kami adalah warna biru ini adalah komplikasi karena munculnya masalah pertama. Itu kan tidak tahu. Berarti itu udah muncul masalah pertama. Oh iya, makasih. Saya hanya sekedar tahu. Tanya saya, terima kasih untuk menjawab. Jangan panik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air belia tanda tak dalam, air tenang seperti belia. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok PINK, yaitu saya Ibnu Wahid. Perkenalkan, nama saya Alisa Putra. Nama saya Isan. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dalam memuat paragraf cerita fantasi. Di tahap orientasi ini kami menetapkan bahwa kuning, hijau, biru menjadi tahap orientasi karena memperkenalkan alien seperti Nino yang belum bisa tidur. Lepas itu alien yang perutnya buncit, tubuhnya warna biru dan bibirnya warna merah muda. Itu kami ini kan orientasi karena itu tahap perkenalan. Dan selanjutnya ke tahap komplikasi. Kami menetapkan bahwa warna pink, biru, merah, abu-abu menjadi tahap komplikasi karena di sini masalah justru dimulai. Dan terakhir sekali tahap resolusi penyelesaian masalah. Kami menetapkan bahwa warna coklat, warna biru tua, dan warna hitam sebagai tahap resolusi menyelesaikan masalah. Dan itu saja presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Boleh kan saya bertanya? Boleh. Boleh. Kertas warna abu-abu itu termasuk dalam teks komplikasi
bawah ya kakak-kakak. Itu jawaban kami. Apakah Oh baiklah, terima kasih. Kami akan menutupnya. 3. Burung cakrawasi cari dulu di Papua. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi semuanya sudah menjawab, luar biasa, hebat-hebat, ya. Dan sebagian besar jawabannya sama, ada yang beda sedikit. Lebih kurang sama. Nah, tapi kita lihat jawaban yang benar adalah benar kelompok U. Nah, hari ini ada 5 buah soal LKPD. Kamu kerjakan masing-masing untuk penilaian individu dari pertemuan kita hari ini. Ya, baca teksnya ada 5 soal. Silakan kamu kerjakan. Nanti. Ya. Baik, yang sudah selesai boleh kumpulkan KPD-nya. Awas kamu. Yang belum selesai kak. Ayo kumpulkan. Waktu sudah habis, siap dikumpulkan. Oke. Sejam lebih. Pinotas Waktu sudah habis, siap dikumpulkan. Komunikasi dan takut ya. Baik, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo kembali ke tempat duduknya dulu. Baik, dengarkan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk membuat kesimpulan apa saja yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran hari ini. Ya, silakan. Saya dapat memahami struk. Sampaikan ke kawan-kawan. Ya, silakan. Apa kesimpulan? Apa saja yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah saya dapat mempelajari struktur cerita fantasi, dapat memahami bagaimana cara menelaah cerita fantasi dan bisa kerja kelompok. Itu aja Pak. Makasih Pak. Baik, tepuk tangan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Bersiap.
selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi dan kemudian kita akan menulis teks cerita fantasi. Pertemuan hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.